lagi di Special Show pada pagi hari ini masih bersama saya Agustia dan juga Bapak Devi Riansyah selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh dalam tema pada pagi hari ini adalah program kesejahteraan sosial anak di Dinas Sosial Aceh. Ya baik Pak Devi, kita kan berharap setiap anak yang ada di Aceh ini masih memiliki tanggung jawab di kemudian hari. Yeah. Jadi diberikan kesempatan untuk mereka untuk menimba ilmu, kemudian menjadi orang yang berguna bagi nusa dan juga bangsa. Nah, untuk mewujudkan kesejahteraan si anak, ini kan dibutuhkan jaminan. Jaminan seperti apa ini, Pak? Nah, jadi berbicara terhadap jaminan kesejahteraan sosial anak ini bentuknya bisa macam-macam. Ya. Pertama, jaminan untuk dia hidup yang pertama. Ya. Kemudian jaminan pendidikannya, jaminan kesehatannya. Nah, jaminan yang dimaksud yang pertama itu dimulai dari akte kelahiran. Ya. Karena setiap anak itu harus memiliki akte kelahiran. Karena akte kelahiran itu adalah hak anak. Nah, jadi di sini bagaimana pemerintah bisa menjamin setiap anak itu, saya ulangi ini, setiap anak ya, yang lahir harus memiliki akte kelahiran karena itu haknya. Nah, kemudian timbul permasalahan di belakang itu, bagaimana dengan anak yang lahir dengan tidak melalui pernikahan yang sah. Betul. Anak yang lahir karena korban perkosaan dan seterusnya. Nah, disinilah saya pikir pemerintah harus harus dinamis ya, menyikapi permasalahan sosial. Jangan kaku pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Tapi alhamdulillah saya pikir terjadi banyak perubahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu atau Dinas Registrasi Penduduk Aceh itu di kabupaten kota juga sudah melakukan perubahan-perubahan ya, sehingga membuat masyarakat lebih mudah mengurus akte kelahiran ya. Nah, karena memang ini hak anak ya, itu pertama. Karena dengan anak sudah memiliki akte, dia bisa mendapatkan pelayanan sosial dasar yang lain. Nah, jadi disitulah rasanya mungkin jaminan hak anak itu bisa diberikan oleh pemerintah. Nah, selain juga akte tadi, ketika si anak setiap lahir harus memiliki akte, kemudian dia juga harus sekolah. Yeah. Nah, jadi kan kebanyakannya di Acehnya sendiri kita melihat karena kondisi perekonomian yang kurang, kemudian anak-anak yang putus sekolah. Ini dukungan seperti apa dari Dinas Sosial untuk membantu mereka nih, Pak? Ya, kita memiliki Sakti Peksos di seluruh kabupaten kota ya. Sakti Peksos ini Satuan Bakti Pekerja Sosial yang memang menangani berbagai permasalahan sosial anak ya. Nah, kemudian kita juga memiliki tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di seluruh Aceh. Di setiap kecamatan kita punya TKSK. Ya. Nah, jadi bagi masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan sosial, ya, terutama untuk identitas kependudukan, ya, nah itu bisa menghubungi petugas-petugas kami tadi. Tetapi memang bukan tugas mereka untuk mengeluarkannya, tetap yang mengeluarkannya itu adalah instansi teknis terkait. Tetapi relawan pendamping-pendamping sosial kami itu bisa mendampingi mereka untuk mengurusnya, dan itu sudah banyak kita lakukan. Ya, jadi sakti-sakti Peksos kita, TKSK kita di seluruh Aceh itu membantu masyarakat untuk bisa mengurus akte kelahiran, surat nikah dan lain-lain, membantu mendampingi. Kadang-kadang mereka tidak tahu aksesnya, tidak tahu alamatnya, tidak tahu prosedurnya, itu oleh pendamping kami diarahkan. Gitu. Dan tadi Bapak sempat menyinggung masalah anak yang lahir tidak dari ikatan pernikahan yang sah ataupun korban pemerkosaan. Ini si anak kemudian bagaimana haknya nih, Pak? Nah, jadi begini, untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak sah atau anak-anak korban perkosaan atau anak yang terlantar, bayi yang dibuang ya, itu ada mekanismenya. Jika memang yang pertama kita melihat kepada orang tuanya dulu. Betul. Orang tua kandung si anak. Jika memang orang tua kandung si anak tetap ingin merawat ya anaknya, itu suatu hal yang paling bagus ya. Keluarga, orang tua bayi juga mau menerimanya, itu juga hal yang paling bagus. Artinya tetap aktenya pertama harus kita buat. Ya. Nah, kemudian kalau sudah ada akte, nah kita lihat lagi kondisi keluarganya. Kalau kondisi keluarganya memang mampu dan mau merawat anak ini, ya, nah itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kondisi keluarganya juga bermasalah, ya, nah di situ nanti peran dinas sosial untuk menguatkan keluarga, ya, melalui pemberian usaha ekonomis produktif.
ya kita bantu keluarganya supaya bisa sejahtera. Nah, kemudian kalau memang dalam perjalanannya nanti anak ini mengalami permasalahan, misalnya untuk pendidikan tidak ada biaya, ya tidak ada biaya. Saya pikir pemerintah hari ini sudah membantu biaya sekolah anak-anak melalui program Indonesia Pintar. Ya. Nah, jika dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala, ya itu silakan hubungi petugas-petugas kami. Kita akan bantu supaya kendala-kendala ini bisa kita atasi. Karena sebenarnya program pemerintah ini sudah bagus-bagus. Cuma kadang-kadang masyarakat nggak mampu mengakses karena ketidaktahuan. Nah, makanya perlu pendampingan sosial agar masyarakat atau siapapun itu bisa mengakses bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini. Cuma gara-gara tidak tahu akhirnya tidak mau datang, tidak mau tahu akhirnya tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini yang mungkin harus kita jembatani melalui keberadaan pendamping ini. Nah, gitu. sejauh Bapak bertugas ataupun mengabdi diri Iya. di dinas sosial selama 17 tahun, ini ada berapa banyak ataupun pernah nggak sih mendapatkan kasus yang paling berat dari anak? Apakah dia memang sengaja dibuang, telantar, ataupun bagaimana nih Pak? Kasus yang paling tidak bisa Bapak lupakan nih Pak? Banyak ya, banyak sekali karena permasalahan sosial ini walaupun jenisnya sama tapi latar belakang terjadi masalah itu berbeda-beda dan dinamikanya sangat berkembang ya. Contohnya misalnya ketika kita menangani bayi terlantar, yang pertama kita tidak mengetahui orang tuanya, kemudian setelah diselidiki kita tahu orang tuanya ya. Itu menjadi masalah. Kemudian bayi yang dibuang akibat incest. Ya. Nah, ini memerlukan kami biasanya kalau hal seperti koordinasi dengan Dinas Syariah Islam atau Mahkamah Syariah ya. Karena bayi hubungan incest ini kan agak bingung kita menjelaskannya. Ini bukan tupoksi kami menjelaskannya, tetapi penanganannya tetap di Dinas Sosial ya. Kemudian lagi bayi-bayi yang dibuang karena mengalami disabilitas, ya. Nah, jadi banyak hal sebenarnya Bu yang tidak bisa kita ungkapkan satu persatu. Tapi kalau kita melihat kepada seperti pertanyaan Ibu tadi yang paling terkenang gitu ya, ada beberapa yang terkenang kita memang karena kasusnya sangat-sangat spesifik gitu. Nah, dari kasus-kasus yang sangat Bapak tidak bisa lupakan, bagaimana kemudian penghidupan si anak sekarang saat ini Pak? Ya, untuk anak-anak tersebut ada yang kita proses adopsi. Ya. Alhamdulillah untuk anak-anak yang sudah mendapatkan orang tua angkat ya secara sah dan legal, sekarang ini mereka kalau kita lihat melalui pemantauan yang kita lakukan melalui sensitive exo, alhamdulillah tumbuh kembangnya baik ya, sehat ya, baik fisik maupun mental, rohani, jasmani ya, tumbuh kembangnya bagus. Jadi anak-anak dalam permasalahan tadi itu kalau memang sudah bisa kita lakukan adopsi ya, sah secara hukum semua persyaratan, kita lakukan adopsi untuk mendapatkan masa depan anak yang lebih baik. Oh ya, saya tertarik dengan kata-kata adopsi, anak-anak yang memang ditelantar ataupun diadopsi kemudian. Katakanlah seperti saya, contohnya ingin mengadopsi anak nih Pak. Apa-apa saja harus saya siapkan sebagai syaratnya menjadi orang tua sah angkat mereka? Ya, syaratnya itu ada, kalau secara administratif itu ada 17 form yang harus disiapkan oleh calon orang tua angkat. Oke. Ya. Salah satunya itu yang pertama adalah surat keterangan tidak mengalami gangguan jiwa. Oke. Ya. Kemudian surat sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian surat yang menyatakan kalau memang ada gangguan kesehatan pada ibu atau bapak atau suami atau istri yang menceritakan itu juga harus dilampirkan. Kemudian nanti ada beberapa surat-surat pernyataan lain yang harus ditandatangani dengan materai. Ya, nah, itu nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Nah, tetapi pada intinya jika kita ingin mengangkat anak atau mengadopsi anak, kami harus memastikan atau calon orang tua anak atau cota itu harus bisa membuktikan kepada kami bahwasanya kedua suami istri ini memiliki kesiapan mental untuk mengasuh anak. Itu yang harus kita pastikan. Karena kita tidak mau anak ini ya nanti setelah diadopsi mengalami
peristiwa-peristiwa atau tindakan-tindakan yang merugikan untuk masa depannya. Nah, itu yang harus kita pastikan. Kalau adakah yang diperlukan surat pembuktian bahwasanya dia mampu untuk membiayai hidupnya? Itu juga salah satu. Itu juga salah satu. Jadi ada 17 itu surat yang harus dinyatakan melalui materai ditandatangani yang harus dibuat oleh calon orang tua angkat. Artinya tidak semua orang bisa mengangkat ataupun mengadopsi si anak, harus mengikuti ataupun melengkapi Ya. syarat tersebut. Secara legal ya, di Indonesia sudah diatur itu melalui Permensos ya, bagaimana tata cara adopsi anak baik oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing. Oke. Jadi itu sudah ada protapnya dan sudah sangat jelas, dan itu yang kita lakukan selama ini. Siapapun boleh asal bisa memenuhi persyaratan itu. Jika itu dilanggar, artinya anak ini akan diambil kembali oleh dinas sosial atau bagaimana? Ya, jika memang jadi begini, nanti salah satu tahapan dalam adopsi anak itu adalah pemberian hak asuh sementara. Itu selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan itu kita akan pantau tumbuh kembang anak ya. Dari sosialnya, dari psikologisnya, dari fisiknya, kesehatannya, berat badannya ya, dan seterusnya, motoriknya ya. Kalau dalam masa 6 bulan itu tumbuh kembangnya sesuai ya, bagus, proses selanjutnya akan kita lanjutkan untuk adopsi anak itu kepada orang tuanya. Tapi kalau dalam proses 6 bulan itu kita melihat banyak permasalahan, kita tarik kembali dan akan kita carikan calon orang tua angkat yang baru buat anak. Sementara itu berarti dia diasuh sementara selama 6 bulan oleh Ya. orang tua asuh sementara, Pak ya. Oke, baik. Pak, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini dikatakan bahwasanya anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual. Dan selain itu, anak-anak telantar menurut undang-undang ini disebut sebagai anak yang menyandang cacat. Oke. Nah, ini juga didampingi ataupun tanggung jawab dari dinas sosial ya, Pak ya. Ya. Dari segala elemen, artinya dari apakah dia berasal dari keluarga yang mampu ataupun tidak, setiap anak cacat ini apakah juga didampingi hukumnya ataupun kebutuhan mereka oleh dinas sosial, Pak? Jadi begini, untuk anak-anak dengan disabilitas ya, ini mungkin kita akan coba hilangkan kalimat cacat Betul. ya, karena kalimat cacat ini kesannya negatif. Betul-betul sekali. Seolah-olah nanti Tuhan tidak adil menciptakan mereka dengan disabilitas atau keterbatasan itu. Nah, sebenarnya begini, kalau untuk anak-anak dengan disabilitas ini tanggung jawab itu ada pada beberapa bidang. Tetap kita harus melihat apakah itu anak dengan disabilitas atau anak normal, itu tetap harus kita penuhi. Yang pertama seperti yang kita jelaskan di awal tadi, haknya sebagai anak apa? Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak. Nah, jadi keterjaminan hak-hak ini yang harus kita jamin. Jadi bukan hanya dinas sosial, dinas pendidikan juga, dinas kesehatan juga, dinas registrasi penduduk juga. Jadi semua instansi ini harus menjamin hak itu masing-masing. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat kepada dinas sosial, ya kita memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi sosial. Jadi anak-anak dengan disabilitas ini harus dilihat dulu kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya dari segi medis, berarti ini nanti menjadi sasaran dari dinas kesehatan. Tapi kalau kebutuhannya misalnya ya pengasuhan, ya, tentu ini akan menjadi ranah dinas sosial. Nah, pengasuhan di sini adalah pengasuhan alternatif, bukan pengasuhan utama dari keluarga. Betul. Tidak ada yang bisa menggantikan ayah dan ibu. Ya. Tapi pengasuhan alternatif ini biasanya kita lakukan melalui sistem dalam panti. Nah, sampai saat ini memang di Aceh kita belum punya panti khusus disabilitas, apalagi panti khusus anak yang mengalami disabilitas. Kita baru memiliki panti disabilitas netra. Betul. Nah, yang lain kita belum punya. Nah, jadi untuk pendidikannya disesuaikan dengan itu, ya, nanti bisa kita bawa ke panti disabilitas netra. Kalau memang dia membutuhkan pengasuhan dalam panti, ya. Tapi kalau dia tidak membutuhkan pengasuhan dalam panti, tetap dengan orang tuanya. Kita juga ada bekerja sama dengan beberapa forum, ya, forum kebetulan yang sudah berkembang itu di Aceh Besar, ya, forum untuk keluarga yang memiliki anak disabilitas. Nah, di forum inilah kita mengumpulkan beberapa orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas untuk memberikan terapi-terapi tertentu, untuk memberikan beberapa bentuk pelayanan, ya, yang bisa mengurangi beban
orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas dan bisa memberikan informasi lebih kepada orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas bagaimana mengasuh mereka kalau anaknya mengalami disabilitas, karena disabilitas itu kan bermacam Iya, jenis betul. ya. Ada juga anak yang mengalami disabilitas mental. Nah, ini yang paling sulit kalau anak mengalami disabilitas mental. Tapi kalau fisik tapi mentalnya tidak, itu hanya berbeda bentuk saja tapi keberfungsiannya sama. Itu berarti itu dari segi anak-anak disabilitas. Iya. Nah, bagaimana kalau melihat dari ada mungkin dari pelosok di negeri ini, Pak, Iya. yang tidak tersentuh Iya. oleh dinas sosial, Iya. mungkin pelayanan seperti apa yang diberikan pemerintah ataupun dari dinas sosial mencari anak-anak yang butuh perhatian? Ya, jadi begini, kalau kita melihat kepada yang diungkapkan tadi itu, wah, ini memang kita masih memiliki keterbatasan. Ya, seperti yang saya ungkapkan, kita juga memerlukan peran serta dari seluruh aparatur pemerintah. Dalam hal ini mungkin aparatur pemerintahan desa. Ya, kalau memang di desa-desa terpencil memiliki anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, ya, itu bisa menghubungi seperti saya ungkapkan tadi. Sakti Peksos bisa menghubungi TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ada di seluruh kecamatan di Aceh. Dan tentu saja melalui mekanisme setiap kabupaten kota memiliki dinas sosial. Nah, inilah yang akan coba kita lakukan. Jadi silahkan. Kadang-kadang kita memang tidak mampu menjangkau keseluruhan, tapi juga kita mengharapkan laporan peran aktif masyarakat, bisa aparatur pemerintah desa ataupun masyarakat biasa yang menghubungi petugas kami untuk melaporkan itu. Oke, luar biasa sekali, Pak. Punya data nggak yang akurat? Berapa jumlah anak-anak yang telantar, berapa jumlah anak-anak yang ditangani oleh dinas sosial, Pak? Kalau yang kita tangani sampai dengan saat ini kan fluktuatif ya. Artinya begini, kita mau ukur dari kapan ini dinas sosial, dari awal dinas sosial berdiri atau dari mana gitu ya. Tetapi setiap tahunnya kami menangani anak ini banyak jenis, Bu. Jadi ada yang kita tangani anak dalam panti, itu kita tangani 1 tahun itu 6.000 orang. Kemudian ada lagi menanganinya itu pun dengan macam-macam. Nah, jadi kalau ditanya berapa jumlah anak yang sudah terbantukan, itu banyak sekali karena jenisnya beragam, permasalahannya juga beragam. Nah, ya, jadi ada anak terlantar yang di dalam panti itu yang mampu kita berikan 6.000 anak untuk per tahunnya. Itu dalam bentuk pemberian permakanan. Nah, apakah pemberian permakanan ini mampu menangani permasalahan anak juga kita belum tahu persis ya. Yang baru mampu kita berikan seperti itu. Kemudian ada lagi penanganan anak-anak terlantar melalui beberapa panti milik pemerintah. Ini setiap tahunnya kita menangani 90 orang anak putus sekolah. Kemudian ada lagi anak-anak terlantar. Nah, kalau ditanya data, ini harus kita data satu persatu ya. Tapi kami punya data itu, tapi untuk menjumlahkannya itu saya belum Sangat menjumlahkan. Saya belum menjumlahkan. Tetapi jenis-jenis pelayanan sosial kepada anak yang kita berikan itu sangat banyak. Sangat banyak, luar biasa sekali. Dan ini memang sudah menjadi tugas salah satu tugas dari salah dinas satu sosial. tugas, dan juga ini butuh dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat di Aceh ya, Pak ya. Pastinya. Pastinya. Baik pemirsa, kami akan kembali di sesi terakhir.